A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in. Thumma ila ruhi mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Ghaziyyi wa Syekh Abi Syuja'in Al-Asfihani wa ila jami'il fuqaha wan nahwiyyin wal muhadditsin wal mufassirin wal ulama'i wal musannifin thumma ila jami'i masyayikhina wa asatidatina wa abaina wa ummahatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan melanjutkan muthala'ah kita bersama pada bab siwak. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, adapun ini ialah satu fasal fi istimali alati siwak, di dalam menjelaskan menggunakan alat siwak. Wa huwa, dan adapun siwak, min sunanil wudu'i, ialah termasuk sunnah-sunnahnya wudu. Menjelaskan tentang menggunakan alat siwak, bersiwak adalah termasuk salah satu kesunahan dalam berwudu. Wa yutlaqu siwaku aidan ala ma yustaqu bihi min arokin wa nahwihi. Wa yutlaqu, dan diucapkan, asiwaku apa siwak, aidan juga, alama atas sesuatu, yustaku yang dibuat siwak, bihi apa dengan ma, min arokin nyatanya dari kayu arok, wa nahwihi dan seumpama kayu arok. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Wasiwaku, dan adapun siwak, mustahabun ialah dianjurkan, fi kulli halin dalam setiap keadaan. Siwak juga diungkapkan untuk barang yang digunakan bersiwak, seperti kayu arok dan sesamanya. Siwak disunahkan setiap keadaan. Wala yukrahu tanzihan, dan tidak dimakruhkan apa siwak, tanzihan dengan makruh tanzih. Jadi siwak menurut bahasa adalah menggosok. Bisa juga berarti alat menggosok. Sedangkan menurut syara adalah menggunakan kayu dan sebagainya untuk menggosok gigi dan sekiranya menggosok gigi dan sekitarnya untuk menghilangkan perubahan bau mulut dan disertai dengan niat. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan apa bersiwak tanzihan dengan makruh tanzih, illa ba'da zawalis shaim, illa kecuali setelah tergelincir matahari, lishaimi bagi orang yang berpuasa. Fardhon ialah puasa fardhu au nafilan atau puasa sunnah. Siwak tidak dimakruhkan, makruh tanzih ya, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa, baik puasa fardhu atau sunnah. Berarti menggosok gigi atau bersiwak setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa itu adalah makruh. Wa tazulul karahatu bi ghurubi syamsi. Wa tazulu, dan hilang, al karahatu apa kemakruhan, bi ghurubi syamsi sebab terbenamnya matahari. Wakhtar Nawawi, dan memilih An-Nawawi, siapa Imam An-Nawawi, adamal karahati, tidak pada tiadanya kemakruhan mutlakon dengan mutlak. Jadi hukum makruh tersebut menjadi hilang dengan terbenamnya matahari. Namun Imam Nawawi lebih memilih hukum tidak makruh secara mutlak. Nah, kemudian terkait dengan waktu-waktu yang disunahkan untuk bersiwak. Wahuwa, dan adapun siwak, siwaku artinya siwak, fi salasati mawadhi'ah, di tiga beberapa tempat, asyaddu istihbaban ialah sangat disunahkan, min ghairiha dari selain tiga tempat tersebut. Ahaduha, adapun nomor satunya salasah, inda taghayyuril fami, ialah ketika berubahnya bau mulut, min azamin dari lamanya diam. Qila, dikatakan apa azam, huwa adapun azam, sukutun tawilun ialah diam yang lama. Wakila, dan ada yang mengatakan azam itu tarkul aklih adalah meninggalkan makan.
siwak di 3 tempat hukumnya lebih disunahkan daripada tempat yang lain. Pertama adalah ketika berubahnya bau mulut sebab azam. Ada yang mengatakan bahwa azam adalah diam terlalu lama, dan ada yang mengatakan adalah tidak makan. Wa inna maqalah, dan hanya sesungguhnya qalah. Berkata siapa ki musannif ghairihi, pada lafaz ghairihi artinya azam dan lainnya azam, liyashmalah, agar mencakup apa perubahan taghayyural famih, pada perubahan bau mulut, bigori azamin dengan selain diam, ka'akli dirihin, karihin, seperti makan makanan yang punya bau, karihin yang tidak sedap, min saumin, nyatanya dari bawang merah, wa basolin, dan bawang putih, wa ghairihima, dan selain keduanya. Musannif mengungkapkan wa ghairuhu, lafaz ghairuhu, dan sebab selain azam, tidak lain agar mencakup perubahan keadaan mulut sebab selain azam, seperti memakan barang yang berbau kurang sedap, yaitu bawang merah, bawang putih, dan selainnya. Wasani, dan keadaan yang kedua, indal qiyami, ialah ketika bangun, ail istiqadhi, artinya ketika bangun minan naumi, dari tidur. Yang kedua adalah saat bangun tidur, itu sangat disunahkan karena lama diamnya mulut, ya, seperti kalimat azam tadi. Wasalis, dan yang ketiga, indal qiyami ila sholati, ketika mendirikan sholat fardhon, baik sholat fardu au nafilah atau sholat sunnah. Itu yang ketiga. Fi ghairi salasati wasalis sampai naflan, ya. Wa yata'akkadu, selanjutnya ini awan, ya. Wa yata'akkadu, dan sangat dianjurkan apa siwak aidan juga, fi ghairi salasati, di selain yang 3, al-madhkurati, yang disebutkan, mimma, nyatanya dari suatu, huwa, adapun ma, madhkurun, ialah disebutkan fil mutawwalati, dalam kitab yang panjang penjelasannya, ka qiraatil qur'ani, seperti membaca Al-Qur'an, wasfiraril asnan, dan menguningnya gigi. Juga sangat dianjurkan di selain 3 tempat yang sudah dijelaskan di atas, yaitu di tempat-tempat yang disebutkan dalam kitab yang panjang penjelasannya, seperti membaca Al-Quran dan menguningnya gigi. Wa yusannu, dan disunahkan, ayyanwiyah, apa supaya berniat siapa orang bisiwaki dengan siwak, as-sunnatah, pada kesunahan. Wa ayyastaka, dan bersiwak siapa man, biyaminihi, dengan tangan kanannya man, wa yabda'ah, dan memulai siapa man, bil janibil aymani, dengan sisi yang kanan, min famihi, dari mulutnya man. Wa ayyumirrahu, dan menjalankan siapa manhu pada siwak, ala saqfi halqihi, di atas langit-langit tenggorokan, imroron latifan, dengan menjalankan yang lembut, wa ala karosi adrasihi, dan pada gusi gigi geraham. Jadi tata caranya ini, ya, tata cara wa yusannu ini menjelaskan tentang tata cara bersiwak. Saat bersiwak disunahkan untuk berniat mendapatkan kesunahan. Bersiwak dengan tangan kanan, memulai dari mulut bagian kanan, dan menjalankan siwak secara lembut ke bagian langit-langit tenggorokan dan gigi-gigi geraham. Nah, sampai di sini saja, ini bab siwak saja penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.